Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tabi'in beriman, Los Angeles, kota yang tak pernah tidur, kini terjaga oleh kobaran api yang tak terkendali. Di balik hiruk-pikuk dan kemewahan, tragedi tengah mengancam ribuan hektar terbakar, rumah-rumah lenyap, dan kehidupan berubah selamanya. Dalam hitungan detik, segalanya bisa hancur. Inilah kisah perjuangan melawan bencana alam yang menguji batas keberanian dan ketahanan manusia. Kebakaran di Los Angeles ketika alam menunjukkan kekuatannya yang sangat mengerikan. Namun, adakah peristiwa luar biasa ini berkaitan dengan hukuman atau azab dalam pandangan Islam? Mari kita simak beberapa pendapat dari para ahli agama terkemuka, dan inilah beberapa pendapat dari mereka. Kriminal yang sesungguhnya sih ya Amerika, karena kita tahu Amerika adalah yang berada di balik funding militer Israel. Untuk setahun terakhir ya, 2023 Oktober sampai dengan 2024, itu aja Amerika udah ngirimin sekitar 350-an triliun dalam bentuk military aid ke Israel, itu yang resmi. Maka wajar ketika ada orang bilang kalau Amerika menghentikan hari ini juga bantuannya, maka Israel nggak akan punya senjata-senjata untuk dijatuhkan, untuk ngebom saudara-saudara yang ada di Palestina dan juga terkhusus di Gaza. Karena itu wajar banget teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi yang ngelihat di media sosial banyak orang membanding-bandingkan antara gambar kerusakan akibat kebakaran yang ada di Los Angeles, lalu kemudian disandingkan dengan pembumi hangusan yang ada di Gaza. Karena itulah wajar pula ketika ada orang kemudian bilang inilah kemudian yang ditanam oleh Amerika akhirnya juga dituai oleh Amerika. Karena memang Presiden Trump itu berkata all hells will break out, bahwasannya neraka itu akan dibukakan ketika orang-orang Hamas itu tidak membebaskan sandera-sandera Israel. Padahal kondisinya tuh nggak begitu. Sandera-sandera yang diambil oleh Israel itu jauh lebih banyak, ribuan kali lebih banyak daripada sandera-sandera yang diambil oleh Hamas. Dan itu pun kalau kita lihat big picture-nya, Palestina ini adalah daerah pendudukan di mana Israel adalah penjajah yang justru harus hengkang dari sana. Dan wajar banget ketika orang-orang juga kayak merasa senang ketika di Los Angeles terjadi kebakaran, dan kabarnya juga di New York terjadi kebakaran, dan itu kayak sebuah hukuman ya, karma kata orang untuk orang-orang Amerika yang mendukung Israel. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja kita secara pribadi kita tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita tetap mengatakan kita berbelasungkawa, kita tetap mengatakan bahwasanya kita berduka cita dengan kejadian yang terjadi di Los Angeles. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang layak untuk disyukurin ketika mereka mendapatkan musibah, yang layak untuk dibully ketika mereka mendapatkan musibah. Kita tetap berbelasungkawa, kita tetap kemudian untuk menyampaikan bahwasanya kita turut berduka dan kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita berempati pada mereka. Karena tentu saja tidak semua orang-orang Amerika yang berada di tempat kejadian itu semuanya menanggung kesalahan pemerintahnya Amerika. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, ini juga sebuah hikmah mungkin bagi kita. Mungkin selama ini kita masih abai ketika terjadi pembumi hangusan di Gaza, tapi kita menjadi melek tiba-tiba ketika kita melihat satu tempat yang begitu luas kemudian hancur, berantakan hanya dalam beberapa waktu saja oleh kebakaran hutan. Nah, ini adalah sebuah waktu yang tepat bagi kita untuk mengambil hikmah. Apakah kita tetap diam ketika terjadi kerusakan yang lebih besar, terjadi kerusakan yang dibuat oleh manusia secara sengaja, genosida. Sementara apa yang terjadi di Amerika itu adalah sebuah musibah yang ya tidak akan terulang mudah-mudahan dalam waktu dekat. Artinya musibahnya udah selesai, tinggal mereka recovery. Tapi tidak dengan di Gaza. Yang terjadi di Gaza adalah mereka sampai sekarang masih dibombardir, mereka sampai sekarang masih mengalami kerugian, dan mereka sampai sekarang masih menderita, dan kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin ketika ini terjadi pada white people, pada orang-orang berkulit putih, orang baru akan lihat seperti apa sih susahnya. Maka
coba ingin kita sampaikan adalah kita berduka pada apa yang terjadi di Los Angeles, tapi harus lebih berduka terhadap apa yang terjadi di Gaza, karena ini bukan sebuah bencana alam, tapi ini adalah genosida yang direncanakan dan dibuat oleh manusia dan disaksikan oleh manusia. Kalau kita merasa bahwasanya apa yang terjadi di Los Angeles itu begitu apokaliptik, begitu kiamat, apalagi yang dirasakan oleh saudara-saudara di Gaza, ayo buka hati. Minimal ini bisa menjadi sebuah hikmah bagi kita, bahwasanya kita bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena itu teman-teman sekalian, ini sebagai sebuah pengingat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita suarakan ini, meskipun tidak didengar, tapi Allah punya cara agar ini didengar. Ketika orang-orang sedih ketika melihat kejadian di Los Angeles, maka ini membukakan juga mereka sebuah kejadian yang lebih parah. Kalau andaikan di Los Angeles itu mungkin kerugiannya begitu besar, 2.500-an triliun katanya, dan korban jiwa itu sedikitnya sampai sekarang cuma 10, tapi di Gaza berapa puluh ribu, minimal 50.000 orang-orang sudah tewas tidak bernyawa di sana dan didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Yuk buka mata, ambil hikmah daripada kejadian, kita tetap berduka, kita turut kemudian bersedih, tapi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh pilih-pilih dalam bersedih. Ada kesedihan yang lebih besar, ada bencana yang lebih besar, dan ini bukan terjadi karena alam, tapi ini terjadi karena manusia dan tangan-tangan mereka serta genosida yang terencana. Muncul lagi mereka yang sombong-sombong, macam-macam nama sejarah mencatat. Abu Lahab dengan bangganya berkata, sebelum Abu Lahab datang lagi seorang pria perkasa dengan tentara bergajahnya bernama Abrahah. Dia ingin memindahkan Ka'bah karena baginya bisnis di Makkah harus dialihkan. Nun jauh di Yaman berseberangan dengan Laut Merah, menyeberang ke Afrika. Maka ini Ka'bah harus dihancurkan. Dia bawa pasukan bala tentara, sampai akhirnya pasukan gajah tidak ingin bergerak. Gajah makhluk Allah, binatang, tahu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia paksa gajah itu berdiri dengan pawang-pawangnya. Akhirnya gajah itu berjalan karena amat sangat terpaksa dan di bawah tekanan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Datang Abdul Muttalib membawa kunci Ka'bah. Dia serahkan kepada Allah. Dia katakan di depan pintu Ka'bah, inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada Rabb, ada Allah yang menjaga dan memeliharanya. Bukan aku yang menjaganya, kuserahkan kepada penjaganya. Inna lihadzal baiti rabban yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ini ada penjaganya, kuserahkan dia kepada engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Fa arsalna alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka burung ababil yang dibawanya tarmihim, melontar, melempar mereka pasukan Abraha bergajah bihijaratin, dengan batu-batu min sijil, yang dipanaskan di atas api neraka. Apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahun peristiwa itu terjadi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah, tahun kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah, isi dunia sebenarnya itu-itu saja, namanya berbeda, tapi sebenarnya makhluknya itu-itu saja. Dia pernah bernama Namrus, dia pernah bernama Fir'aun, dia pernah bernama Abraha. Selesaikah dunia? Belum. Dunia terus berlanjut, melahirkan makhluk-makhluk. Ada yang rendah hati dan tawadu, ada yang zuhud dan ridha, ada yang mencari kemuliaan Allah, ibtigha'a mardatillah. Tapi ada yang dititipkan harta dan kuasa. Pertama dia merasa dia punya, lama-lama dia merasa alam semesta pun bersimpuh sujud di kakinya, karena dia lihat tidak lagi ada orang yang berani mendongakkan kepala, tidak lagi ada yang berkuasa, tidak ada lagi yang berani bersuara keras, lantang, semuanya ketakutan. Sampai akhirnya dia berkata dalam hati, aku adalah penguasa jagat raya. Kemana mereka semua? Mati. Ketika penguasa-penguasa dunia modern
dengan kecanggihan teknologi, berkata, kami bisa menangkal gempa. Gempa sebagaimana apapun kuatnya bisa kami atasi. Ternyata begitu ujian Allah itu datang, bangunan yang mereka bangun porak-poranda, hancur berkeping. Datang lagi satu penguasa berkata, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang bisa menguasai alam semesta. Mana itu Tuhan? Mereka tak pernah mengenal Tuhan, karena mereka adalah komunis, karena mereka adalah ateis. Bagi mereka agama itu hanyalah candu. Orang yang terkena narkoba bagi mereka sama dengan orang yang dimabuk oleh agama, karena bagi mereka agama ini hanya opium saja. Manusia yang stres, manusia yang depresi, lalu dia menjalankan agama. Agama bertentangan dengan komunis, agama bertentangan dengan keyakinan ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Mana itu Tuhan? Tidakkah kita melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun, yang keluar dari mulut mereka sama seperti yang keluar dari mulut Namrus? Mana kuasa Allah? Allah mengirimkan bakteri-bakteri kecil, kuasa itu pun roboh, hancur berkeping. Sahabat tabi'in beriman, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan bagaimana kita sebagai muslim dapat menyikapi kejadian luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.